warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi tentang identitas nasional. Identitas nasional adalah jati diri atau kepribadian yang dimiliki suatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa lain. Berikut adalah materi identitas nasional. Yang pertama, pengertian identitas nasional. Identitas nasional. Identitas nasional berasal dari kata identitas yang berarti ciri-ciri, tanda, atau jati diri yang melekat pada diri seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Identitas nasional adalah hasil kesepakatan masyarakat bangsa yang membedakannya dengan bangsa lain. Adapun unsur-unsur identitas nasional, yang pertama adalah sejarah, kedua suku bangsa, yang ketiga bahasa, keempat kebudayaan, dan kelima adalah agama. Yang pertama, sejarah adalah catatan peristiwa-peristiwa penting yang dialami oleh suatu bangsa dalam perjalanan hidupnya. Sejarah bangsa Indonesia mencakup masa prakolonial, kolonial revolusi, kemerdekaan hingga reformasi. Yang kedua, suku bangsa. Individu yang memiliki suku bangsa sejak lahir dan membedakan bangsa dengan bangsa lainnya. Yang ketiga, bahasa adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara dan mendukung dari unsur identitas nasional lainnya. Dan yang keempat, kebudayaan adalah kebudayaan Indonesia yang terdiri dari berbagai budaya yang berbeda-beda seperti budaya Jawa, Sunda, Minang, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah agama. Agama adalah yang dianut oleh masyarakat Indonesia seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Sekarang kita akan memasuki fungsi identitas nasional. Yang pertama, identitas nasional sebagai alat untuk mempersatukan bangsa. Mempersatukan bangsa hingga kehidupan sosial yang dijalani bisa berjalan dengan aman dan damai. Yang kedua, sebagai landasan negara. Landasan negara supaya dapat membuat sesuatu negara terus berkembang. Dan yang ketiga, sebagai karakteristik bangsa dan pembeda dari bangsa lain. Karakteristik bangsa sehingga berbeda dengan negara lain. Selanjutnya ada pun contoh identitas nasional. Yang pertama, lagu kebangsaan. Yang kedua, bahasa nasional. Yang ketiga, lembaga negara. Yang keempat, bendera negara. Yang kelima, semboyan. Yang keenam, batik. Yang ketujuh, tari saman. Yang ke-8, Pancasila. Yang 9, Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, burung Garuda. Bahasa nasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara dan penduduk dari unsur identitas nasional lainnya. Yang ketiga, lembaga negara. Garuda Pancasila yang mempunyai banyak makna di balik penggambarannya. Yang keempat, bendera negara. Bendera merah putih yang pertama kali dibawa pada Kongres Pemuda II. Yang kelima, semboyan. Bhinneka Tunggal Ika yang menunjukkan kesatuan dalam keberagaman. Dan yang keenam, batik. Batik yang sering diperkenalkan melalui ajang busana menjadi simbol yang erat dengan jati diri Indonesia. Yang ketujuh, tari saman. Tari saman yang berasal dari Aceh sering dipertunjukkan di berbagai negara dalam kompetensi atau acara budaya. Yang ke-8, Pancasila. Pancasila Indonesia yang menjadi landasan negara. Yang ke-9, Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar yang menjadi landasan negara. Dan yang terakhir, burung Garuda. Lambang negara Indonesia yang mempunyai makna di balik penggambarannya. Adapun jenis-jenis identitas nasional. Yang pertama, identitas fundamental. Yang kedua, identitas instrumental. Dan yang ketiga, identitas alamiah. Identitas fundamental memiliki peran utama sebagai pejuang dirinya sebuah negara. Contohnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang kedua, identitas instrumental meliputi benda-benda yang berfungsi sebagai simbol identitas nasional. Contohnya bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, lembaga Garuda Pancasila, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, identitas alamiah. Identitas alamiah adalah ciri khas suatu bangsa yang berbeda dengan bangsa lain. Contohnya budaya Jawa,
budaya Minang, budaya Sunda, dan lain-lain. Selanjutnya, faktor-faktor pembentukan identitas nasional suatu bangsa meliputi faktor objektif, faktor subjektif, faktor primer, dan faktor reaktif. Faktor objektif meliputi 1. Faktor geografi. Kondisi geografi yang membentuk suatu negara seperti wilayah kepulauan, iklim tropis, dan lokasi di Asia Tenggara. Yang kedua, faktor demografi. Perkembangan demografi seperti populasi, etnis, dan agama. Yang kedua, faktor subjektif. Faktor historis sejarah masa lalu seperti masa primitif, penjajahan, dan kemerdekaan. Yang kedua, faktor sosial, budaya, kebiasaan, dan tradisi yang memiliki masyarakat. Yang ketiga, faktor politik, sistem pemerintah dan ideologi yang dianut. Yang keempat, faktor kebudayaan, karya cipta dan karsa manusia yang menghasilkan pengetahuan. Faktor primer. Yang pertama, etnis, global sosial yang telah ada sejak lahir. Yang kedua, teritorial, wilayah yang dikuasai oleh suatu bangsa. Yang ketiga, bahasa, alat komunikasi yang digunakan oleh masyarakat. Yang keempat, agama, kepercayaan utama manusia terhadap Tuhan. Faktor reaktif meliputi 1. Dominasi, pengetahuan dari bangsa lain yang pernah menjajah. Yang kedua, pencarian identitas, proses mencari jati diri bangsa. Yang ketiga, penindasan, pengaruh dari bercinta dan berjuang bangsa. Materi tentang hak asasi manusia meliputi pengertian, sejarah, dan prinsipnya. Adapun pengertian HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang melekat pada diri manusia sejak manusia ada di muka bumi dan tidak dapat dihilangkan. Hak asasi manusia juga dapat diartikan sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia. Melekat pada diri manusia sejak manusia lahir dan tidak dapat dihilangkan. Kemudian, adapun sejarah HAM. Sejarah perkembangan HAM bermula dari Piagam Madinah, sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 622. Dokumen tersebut menetapkan hak dan kewajiban bagi kaum muslim, kaum Yahudi, dan komunitas pagan Madinah, sehingga menjadikan mereka menjadi suatu kesatuan komunitas yang dalam bahasa Arab disebut ummah. Prinsip HAM. Prinsip HAM meliputi beberapa hal. Yang pertama ada hak bersifat hakiki. Hak asasi manusia adalah hak yang diberikan kepada semua manusia sejak lahir, tidak dapat dihilangkan dan tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua, hak universal. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial bangsa. Yang ketiga, hak tidak bisa dilanggar. Hak asasi manusia tidak dapat dilanggar dan harus dihormati, dijaga, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan dan keadilan. Adapun beberapa bentuk-bentuk hak asasi manusia yang meliputi beberapa macam. Yang pertama ada hak asasi pribadi atau hak pribadi. Hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat. Hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan. Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang dilayani masing-masing. Yang kedua ada hak asasi politik atau hak politik. Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya, hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. Yang ketiga ada hak asasi manusia hukum atau hak kesetaraan hukum. Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS, hak mendapatkan layanan dan perlindungan hukum. Yang keempat, ada hak ekonomi atau hak milik, hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan penyelenggaraan, sewa menyewa dan hutang,
hak kebebasan untuk memiliki sesuatu, hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang kelima, hak asasi peradilan atau hak prosedural, hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan, hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, pengasingan, dan penyelidikan di muka hukum. Kemudian ada yang keenam, hak asasi sosial budaya atau hak sosial budaya. Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan, hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, pengasingan, dan penyelidikan di muka hukum. Hak untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan, dan sebagainya. Adapun deklarasi hak asasi manusia adalah sebuah pernyataan yang bersifat anjuran yang diterima serta disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi ini berisi 30 pasal dan bertujuan untuk melindungi setiap individu di seluruh negara atas hak asasi manusianya. Adapun tujuan deklarasi HAM. 1. Melindungi hak asasi manusia. Deklarasi ini bertujuan untuk melindungi setiap individu di seluruh negara atas hak asasi manusianya. Adapun manfaat mempelajari identitas nasional dan hak asasi manusia. Dengan memahami identitas nasional dan HAM, masyarakat dapat memiliki perlindungan secara moral dan hukum yang memungkinkan mereka untuk hidup lebih bebas dan tidak merasa ada tekanan. Keduanya juga membantu meningkatkan kesadaran, solidaritas, dan rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia, sehingga masyarakat dapat hidup harmonis dan saling menghormati.